Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa barik lana fi 'ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair. Allahumma qina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwaka. Amin ya rabbal alamin. Ini saya sudah mendaftar bukunya Syekh Ghazali, urutan tahun Al-Quran wa Sunnah Sayyidil Anam, ini 1935, Tafsir Fatihah 36, Al-Ahkam 39, Al-Jum'ah 50, Fiqhul Hadis 53, Fiqhul Nabawi 53, Adab 53, Nikah 58, Taharah 59, Miftahul Hadis dan Mustalah 62. Bisa di WhatsApp ya? Insyaallah. Risalah Qunut 63, Tijan 63, Islam wal Muslim 65, Imamah 68. Jadi kita masuk yang terakhir 3 ini. Imamah, Islam wal Muslim dan Tijan fi Sya'bil Imam. Dengan mungkin yang paling matang karya beliau ya 3 ini mungkin nih, karena sudah ditulis paling akhir wallahu a'lam. Kemudian kitab beliau yang sudah saya upload di internet dibaca oleh seluruh dunia karena ini internasional. Ini ada 3 kitab. Yang pertama ini Qunutus Subuh Bid'ah. Ini yang paling banyak dibaca orang nih Pak. Ini sampai 237 yang mendownload kitab ini. Kemudian juga karya beliau ini Al-Arba'un At-Tijaniyah. Ini yang mendownload lebih sedikit, 89 orang. Yang paling sedikit lagi yang terakhir ini yaitu kitab Al-Arba'un fil Jum'ah, Batul Hadis tentang Jumat. Ini 11 orang yang mendownload. Saya ingat saya masih ada kitab-kitab yang lain yang saya upload, cuma kenapa kok nggak muncul di sini saya nggak paham. Nah, mestinya kalau satu penulis itu semuanya muncul di buku ini. Ini saya kasih nama Imam Ghazali bin Hasan Ustadz Al-Jawi. Ini di Nurbook.com. Ini Waalaikumsalam, satu website yang bisa kita masuk, siapapun bisa masuk ke dalam. Baik, ini sebagai muqaddimah aja. Kemudian kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Arba'un At-Tijaniyah yang saya ambil dari kitab beliau yang berjudul At-Tijan fi Sya'bil Imam. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang Sya'bul Iman yang berupa i'tisam dengan Al-Quran dan i'tisam dengan As-Sunnah. Nah, kemudian beliau menyebutkan Sya'bul Iman berikutnya yang nomor 4, Babu Mahabbatillahi Ta'ala. Assalamualaikum. Bab tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Ta'ala, berkata Allah Ta'ala, Inna waliyya Allah, sesungguhnya penolong saya adalah Allah, alladzi nazzala al-kitab, yang telah menurunkan Al-Kitab yaitu Quran, wa huwa, dan dia Allah itu yatawalla, menolong as-solihin, orang-orang saleh. Ini surat Al-A'raf ayat 196. Ini menurut saya wallahu a'lam kenapa beliau menulis bab yang keempat ini, mahabbatullah, cinta kepada Allah. Karena tidak mungkin kita i'tisam kepada Quran kecuali kalau kita cinta kepada Allah. Nah, cinta kepada Allah ini menyebabkan adanya semangat di dalam hati untuk i'tisam atau berpegang teguh kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga membaca dan mempelajari dan mengamalkan. Makanya di sini beliau mengatakan waliyullah, penolong saya adalah Allah. Dan waliyi ini juga bisa diartikan kekasih saya. Dan terjemah yang kedua ini lebih cocok untuk babnya, karena babnya tentang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena kata-kata wali ini memang termasuk kata-kata yang apa? Mustarak. Mustarak itu bisa memiliki makna lebih dari satu. Nah, maka diartikan kekasih, bisa diartikan pengurus atau penolong juga bisa, sebagaimana kita temukan dalam kitab-kitab tafsir. Kemudian di sini sengaja saya tulis wahwa dengan hak yang disukun. Ini karena memang salah satu qiraah di dalam qiraah mutawatirah itu boleh membaca wahwa dengan hak di dhammah, tulis juga dengan hak yang disukun. Adapun saleh, orang-orang yang saleh itu definisinya kita temukan di dalam tulisan para ulama. Salah satunya yang bisa saya tampilkan insyaallah dalam kitab Faidul Qadir. Saya berusaha mencarinya. Beliau mengatakan sholihin jam'u sholih, bentuk jamak dari saleh. Wa huwa, orang saleh adalah al-qa'im bi huquqillah, orang yang melaksanakan hak-haknya Allah, wa huquqi ibadihi, dan hak-haknya hamba-hamba. Wa tatafawat darajatuhu, dan derajatnya orang saleh itu bertingkat-tingkat. Nah, maka disebut saleh menurut beliau, ini kitab Faidul Qadir karya Imam Nawawi, orang yang memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, dia melakukan semua haknya Allah Subhanahu wa taala, dia tunaikan. Kemudian yang kedua, haknya para makhluk dia tunaikan. Sehingga kalau ada orang ahli ibadah tapi tidak menunaikan haknya makhluk, ini berarti bukan orang saleh. Misalnya seorang yang hanya memikirkan dirinya sendiri, ibadah terus tanpa peduli sekitarnya rusak, ada maksiat dia diam saja, ini bukan orang saleh. Karena belum memenuhi syarat dua, yaitu qa'im bi huquqillah wa huquqi ibadihi. Nah, maka kita bisa menilai diri kita masing-masing ya, apakah kita ini sudah saleh ataukah belum, karena ternyata harus memenuhi dua syarat tersebut. Adapun hadisnya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Salasun, ada tiga hal, man kunna fihi, barang siapa yang tiga hal itu ada pada dirinya, wajada halawatul iman, dia pasti mendapati manisnya iman." Yang pertama, ayyakuna Allah wa rasuluhu, bahwasanya Allah dan Rasulnya ahabba ilaih, lebih dia cintai, mimma siwahuma, daripada selain keduanya. Wa ayyuhibbal mar'a, yang kedua, bahwasanya dia mencintai seseorang, la yuhibbuhu illa lillah, tidak mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa ayyakraha, dia benci ayya'uda fil kufri, untuk menjadi kafir. Diterjemah di situ diartikan menjadi atau kembali. Ada enggak yang buat terjemahnya? Karena ayya'udu ini dalam bahasa Arab seringkali diartikan yarji, yaitu kembali. Tetapi tidak selalu diartikan kembali. Kalau diartikan kembali berarti awalnya dia sudah kafir, kemudian muslim, kemudian kembali kafir. Tapi kan tidak harus begitu maknanya. Nah, sehingga yang lebih tepat di sini diartikan ya'uda, menjadi. Kalau menjadi itu sama dengan yasyira. Nah, maka ya'uda boleh diartikan ya'uda yarji, kembali, atau yasyira, menjadi. Nah, ini lebih tepatnya diartikan yasyira, menjadi. Dia benci ayya'uda fil kufri, untuk menjadi dalam kekafiran, kama yakrahu ayyuqdafa finnar, sebagaimana dia benci untuk dilempar di dalam api neraka. Hadis muttafaqun alaih. Maka untuk kata-kata ya'ud ini perlu dilihat di terjemahnya ya. Kalau sudah diterjemahkan menjadi, ya alhamdulillah. Kalau diterjemahkan kembali, itu mungkin cetakan berikutnya paling bagus untuk diganti yang lebih tepat. Karena terjemah itu harus melihat kepada siyak, kepada lihaq, kepada sibak. Siyak itu adalah susunan kalimatnya. Nah, lebih cocoknya ini terjemahnya apa, itu melihat susunan kalimatnya. Kalau lihaq itu kalimat yang setelahnya, kalau sibak itu kalimat yang sebelumnya. Nah, maka kadang-kadang satu kata itu terjemahnya bisa bermacam-macam sesuai dengan kondisi kalimatnya. Demikian juga kalimat sebelumnya bagaimana, kalimat setelahnya bagaimana, maka bisa mengubah arti. Istilahnya jadi siyak, lihaq, sama sibak. Adapun yang berkaitan dengan bab, yaitu pada bagian pertama, bahwasanya Allah dan Rasulnya lebih dia sukai daripada, lebih dia cintai daripada selain keduanya. Nah, ini menyebabkan tambahnya iman. Karena di sini disebut halawatul iman, manisnya iman. Berarti imannya bertambah sampai terasa manis.
Maka ini jadi dalil yang sangat kuat untuk bab yang beliau tulis, bahwasanya termasuk syu'abul iman adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya sangat bagus seandainya beliau Syekh Imam Ghazali rahimahullah menambahkan di sini dalam bab ini, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, satu hadis yang sangat kaitannya erat dengan masalah cinta kepada Allah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Ini hadisnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ay yuhibballaha wa rasulahu." Barang siapa yang senang untuk bisa cinta kepada Allah dan Rasul, falyaqra fil mushaf. Maka adalah dia membaca mushaf Al-Qur'an. Ini hadis riwayat Abu Nu'aim dalam kitab Hilyah, lamnya Hilyatul Awliya. Kemudian diriwayatkan juga oleh Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Tapi saya nggak ngerti apakah hadis ini sudah ditampilkan beliau dalam bab-bab yang lain dalam kitab At-Tijan. Kalau sudah, ya berarti sudah cukup. Tapi seandainya belum ada dalam kitab itu, sebenarnya sangat bagus ini dimasukkan dalam bab ini, karena bicara tentang cinta kepada Allah. Nah, yang menambah cinta kepada Allah itu membaca Quran. Semakin kita sering membaca Quran, semakin tumbuh cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bab berikutnya, bab mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mencintai Rasulullah ini saya temukan penjelasan para ulama bahwa mencintai Nabi itu dibuktikan dengan 4 hal. Yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbar. Yang kedua, imtithaluhu fima amar. Yang ketiga, intihauhu amma zajar. Yang keempat, adamu at-ta'abbud illa bima syara'a. Ini bisa dicari dalam kitab-kitab akidah. Yang pertama, tasdiquhu fima akhbar. Tasdiquhu membenarkan Nabi fima akhbar, pada semua yang beliau kabarkan. Maka kalau mengaku cinta Nabi tapi tidak membenarkan berita Nabi, itu cinta yang bohong. Ada seorang dokter katanya dari Mesir itu mengatakan hadis Sahih Bukhari bahwasanya lalat kalau masuk pada minuman hendaklah dicelupkan, itu hadis palsu karena tidak masuk akal katanya. Nah, ini cara yang tidak tepat. Kalau kamu mengaku cinta Nabi, ya tasdiquhu fima akhbar. Semua yang beliau kabarkan harus dibenarkan. Kalau sudah sahih hadisnya, Bukhari Muslim yang meriwayatkan, nah maka jangan kita mengandalkan akal. Sudah akalnya diturunkan, kabar dari Nabi itu pasti benar. Kalaupun belum masuk akal, itu karena akal kita yang masih lemah. Kemudian yang kedua, imtithaluhu fima amar, melakukan apapun yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga kalau betul-betul cinta Nabi, ya pasti yang diperintahkan Nabi apapun meskipun berat dilakukan. Para sahabat Nabi SAW itu contoh yang paling tepat untuk menunjukkan cinta kepada Nabi. Rasulullah SAW pernah pada suatu hari itu sholat, tiba-tiba para sahabat di belakang itu semuanya melempar sandal. Karena sholatnya kan pakai sandal mereka, zaman dulu kan masih ada tanahnya. Kemudian selesai sholat, Nabi bertanya, kenapa kalian tadi sholat malah lempar sandal? Nah, maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami melihat Anda lempar sandal, dan engkau mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah seperti saya sholat. Nah, berarti ketika engkau lempar sandal, kita ikut lempar sandal. Nah, maka Rasulullah kemudian menjelaskan, tadi itu Jibril turun, kemudian memberitahu saya, sandal saya ada tainya, itu saya lempar. Nah, maka ini bukti para sahabat sangat cinta kepada Nabi, sehingga mau masuk akal mau tidak, pokoknya lempar sandal. Nah, kita belum seperti itu kan? Nah, diperintahkan kita masih nimbang-nimbang. Para sahabat nggak begitu. Ya, saya tampilkan hadisnya supaya diketahui hadisnya di mana ya. Ini alakum kalau nggak salah. Nah, ini hadisnya diriwayatkan oleh Abu Daud. Bagi yang punya nanti bisa dilihat hadis nomor 650. Bahwasanya bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabihi, tatkala Nabi salat bersama sahabat, idh khala'a na'laihi, tiba-tiba beliau lepas sandalnya.
fawada'ahuma an yasari, ditaruh di kiri. Falamma ra'a dzalika al-qaumu alqawni 'alahum. Tatkala kaum melihat mereka lempar sandal mereka. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salata, ketika Nabi sudah selesai salat, qala, bertanya, ma hamalakum ala ilqa'in 'alaikum, kenapa kalian lempar sandal? Qalu, mereka menjawab, ra'ainaka alqaita na'laika, kami lihat engkau lempar sandal, fa alqaina ni'alana, maka kami pun juga ikut lempar sandal. Nah, ini dikaitkan oleh para ulama dengan hadis itu, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah seperti melihat saya salat. Nah, persis salatnya Nabi, lempar sandal. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Jibril alaihi salam atani, tadi Jibril datang, fa akhbarani anna fihi ma qadaran, dia mengabarkan bahwa sandal saya ada talinya. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seseorang datang ke masjid, hendaklah dia melihat kalau di sandalnya ada tai, maka hendaklah dia usap, yaitu diusap pada tanah begitu. Falyusalli fihima, lalu hendaklah dia salat dengan sandal, jadi enggak ada masalah. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah taala. Baik, kemudian tanda yang ketiga, intihauhu amma zajab, berhenti dari apapun yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau masuk akal mau tidak, pokoknya Nabi larang maka berhenti. Sebagaimana hadis tentang masalah qira' tanah itu. Nah, para sahabat mengatakan tanah disewakan itu sebenarnya bermanfaat, tapi Nabi melarang, ya sudah, kita berhenti. Tapi tetap ada pembahasannya nanti ya, kapan dilarang, kapan diperbolehkan, tapi bukan di sini tempatnya. Kemudian yang keempat, adamu ta'abbud illa bima syara', tidak melakukan ibadah kecuali yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bukti-bukti cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perincian seperti ini memang tidak ditulis oleh Mbah Syekh Al-Imam Ghazali rahimahullah taala, karena beliau memang dalam tulisannya itu cuma menampilkan Quran sama dalil, sama hadis. Nah, adapun penjelasan begini ya mungkin ya pasti beliau akan jelaskan di dalam majelis-majelis beliau. Nah, maka ini tugas kita sebagai penerus beliau untuk menjabarkan apa yang beliau tulis ini supaya lebih berbobot atau lebih mudah dipahami oleh masyarakat awam. Karena kalau cuma dalil Quran hadis ya mungkin agak susah dipahami oleh orang-orang awam. Baik, kemudian di sini beliau menjelaskan dalilnya dari sisi Quran dan hadis. Qala Allah azza wa jalla, fala wa rabbika, maka sungguh demi Allah, la yu'minuna, mereka tidak beriman sempurna, hatta yuhakkimuka, sehingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim, fima syajara bainahum, pada apa-apa yang berselisih di antara mereka. Thumma, kemudian, la yajidu fi anfusihim, mereka tidak mendapati pada diri mereka harajan, kesempitan, mimma qadaita, dari apa yang engkau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka pasrah dengan sebenar-benar pasrah atau tunduk dengan sebenar-benar tunduk. Ini surat An-Nisa ayat 65. Nah, di sini yang berkaitan dengan bab adalah pada kalimat ini, la yu'minun, tidak sempurna iman. Jadi bukan tidak beriman total nih, tapi tidak sempurna iman. Karena iman sudah kita bahas kemarin ada dua, ada aslul iman, ada kamalul iman. Nah, yang ditiadakan di sini bukan aslul imannya. Imannya mereka masih punya, tapi kamalul imannya hilang. Kenapa hilang? Karena mereka tidak yuhakkimuka fima syajara bainahum, tidak menjadikan Nabi sebagai hakim. Nah, maka berarti menjadikan Nabi sebagai hakim, kemudian pasrah dengan apa yang diputuskan oleh Nabi, itu menambah iman. Kalau tidak, maka imannya turun. Maka ini menjadi dalil bahwasanya mahabbatu Rasulillah, mencintai Rasulullah SAW, yaitu dengan menerima hukum-hukum beliau, maka itu termasuk dari syu'abul iman. Adapun hadisnya, an Anas radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu, tidak beriman sempurna, ahadukum, masing-masing kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga saya lebih dia cintai, min walidihi, daripada bapaknya, wa waladihi, dan anaknya, wan nasi ajma'in, dan manusia semuanya. Hadis muttafaqun alaih. Nah, hadis ini lebih jelas lagi karena membicarakan tentang orang-orang tertentu. Ini bapak, anak, ini kan orang yang paling dicintai oleh setiap manusia. Nah, ternyata Nabi itu cintanya kita kepada beliau harus di atas semuanya itu. Maka Sayyidina Umar ketika mengatakan, ya Rasulullah, semua orang itu cinta saya kepada mereka dengan cinta saya kepada Anda kalah semua. Engkau lebih saya cintai.
kecuali satu ya Rasulullah, diri saya lebih saya cintai daripada Anda. Nah, maka Rasulullah mengatakan, termasuk pada dirimu kamu harus lebih memenangkan saya. Maka Sayyidina Umar mengatakan, sekarang saya lebih cinta engkau daripada diri saya. Maka Rasulullah bersabda, Al-an ya Umar. Nah, sekarang sudah imanmu tambah wahai Umar. Ini dalil bahwa mencintai Nabi SAW harus di atas semuanya, dan itu menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita orang awam bisa begitu, Ustaz? Gimana Pak? Kita orang awam bisa begitu. Semua kita harus begitu. Kalau belum begitu berarti harus diubah begitu. Dan bukti cintanya tadi ya, 4 tadi. Sehingga kalau cuma mengatakan saya lebih cinta kepada Nabi daripada diri saya, nah, semua orang bisa ngaku. Tapi buktikan apakah melakukan 4 ini tidak? Membenarkan, melakukan, meninggalkan, sama tadi apa? Ibadahnya hanya sesuai yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga orang-orang yang menyanyikan lagu cinta Rasul tapi malah melakukan bid'ah, itu bohong belaka. Pengajian dimulai dengan lagu cinta Rasul, tapi yang maju di panggung cewek megal-megol, kemudian ustadznya ceramah mempersilahkan perempuan megal-megol di depan. Nah, itu sama sekali tidak menunjukkan cinta yang betul kepada Rasulullah SAW, karena ajaran Nabi tidak pernah seperti itu. Bahkan beliau mengatakan al-mar'ah aurah, perempuan itu aurat, malah ditampilkan begitu. Baik, kemudian bab yang ke-6. Nah, ini menurut saya babnya yang kelima ini cinta kepada Rasul, sama dengan tadi. Kenapa ini yang bab kelima ini ditulis? Karena bahwasanya i'tisam kepada sunnah atau berpegang kepada sunnah tidak mungkin dilakukan kecuali adanya mahabbah atau kecintaan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka seolah-olah bab yang kelima ini memberikan alasan kenapa i'tisam kepada Nabi, ya, karena harus cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke-6, babul mahabbah, bab cinta bainal ikhwah, antara sesama saudara minal muslimin, dari kalangan umat Islam. Qala Allah Azza wa Jalla, wadhkuru, dan ingatlah nikmatallahi alaikum, nikmat Allah kepada kalian semua, idh kuntum a'da'a, ketika kalian itu bermusuhan, fa'allafa, lalu Allah menyatukan baina qulubikum, di antara hati-hati kalian. Fa'asbahtum, lalu kalian menjadi binikmatihi, dengan sebab nikmat Allah, ikhwana, menjadi bersaudara. Ini ayat ini termasuk ayat-ayat sababiyah. Ayat-ayat sababiyah yang punya sababun nuzul. Karena ayat ada 2 macam, ada sababiyah, ada ibtidaiyah. Kalau ibtidaiyah ini yang tanpa sababun nuzul. Ya, tiba-tiba Allah menurunkan ayat begitu saja. Nah, ayat-ayat sababiyah itu lebih sedikit daripada ayat-ayat yang ibtidaiyah. Ibtidaiyah lebih banyak, mayoritasnya ibtidaiyah. Nah, sebab nuzulnya semua kita udah tahu bahwa ini bicara tentang sahabat Ansar, ada Aus, ada Khazraj. Sini Aus ini dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'adz, kemudian Khazraj dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah. Ini sama-sama Sa'ad yang mimpin, tapi saling perang sebelum masuk Islam. Nah, begitu masuk Islam, maka kemudian mereka saling bersaudara. Itulah makna il kuntum a'da'an, itu ketika masih kafir. Fa'allafa baina qulubikum, ketika masuk Islam. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, ini setelah menjadi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini diambil pelajaran oleh beliau bahwasanya cinta kepada saudara sesama muslim ini menambah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau termasuk dari syu'abul iman. Dan dari sini juga kita ketahui bahwa kesatuan umat Islam itu berarti nikmat Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berarti sebaliknya, ketika umat Islam berpecah, saling bermusuhan, ini siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita harus menyadari bahwa kondisi kita sekarang ini yang mudah dipecah belah ini merupakan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan Allah kasih nikmat kepada kita, ya kondisinya seperti para sahabat dulu, tidak ada permusuhan, tidak ada pertentangan di antara para sahabat Ansar dan Muhajirin. Maka Masya Allah, ini kondisi kita sudah sangat buruk sebenarnya, karena tidak adanya persaudaraan yang bagus antara kaum muslimin satu dengan yang lainnya. Hanya gara-gara masalah sepele saja
seringkali sudah menjadi permusuhan antara dua kelompok umat Islam yang sama-sama mengaku Islam. Kemudian tolong diperhatikan di kata-kata ikhwan ini, Pak. Dalam bahasa Arab ada ikhwah, ada ikhwan. Bedanya apa, Pak? Bedanya kalau ini tak marbuton, sementara ini non. Ya, tulisan itu ada per maknanya. Jadi begini, al-mabna yughayyirul makna. Al-mabna, tulisan itu yughayyirul makna, bisa mengubah makna. Maka di sini termasuk ikhwah ini, tulisannya pakai ta marbutah dengan pakai nun, ini maknanya berbeda. Kalau ikhwah ini adalah ikhwah saudara yang ghairi nasab, yang bukan nasab. Maaf, ini yang nasab, ya, ikhwah. Kalau ikhwan ini yang ghairi nasab, yang bukan nasab. Contohnya saya buktikan dalam Al-Quran. Ketika Allah bicara tentang saudara-saudara Nabi Yusuf, pakai ikhwah atau ikhwan? Ikhwah. Surat Yusuf ayat 58. Wa jaa ikhwatu Yusuf. Kenapa ikhwah? Karena ini saudara senasab. Contoh lagi, pada surat An-Nisa ayat 11, ini tentang warisan. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Ini yang dibicarakan ini saudara senasab atau bukan? Senasab. Yang menjadi pengaruh perubahan warisan itu adalah saudara senasab. Kalau saudara seagama enggak ada kaitannya. Nah, maka di sini Allah mengatakan fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, bukan ikhwatan, karena ini Allah bicara tentang persaudaraan antar kaum muslimin. Jadi saya dengan panjenengan enggak ada hubungan nasab kan, tapi saling bersaudara. Nah, itulah yang dimaksud di sini, ikhwana, bersaudara. Tapi ada keunikan dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwan, enggak, ikhwatun, Masya Allah. Ini oleh para ulama tafsir dipelajari, Pak. Kenapa innamal mu'minuna ikhwatun? Padahal ikhwatun itu untuk nasab. Maka ini kalau belajar ilmu balaghah ini namanya mubalaghah seperti ini, atau takkid seperti ini. Innamal mu'minun, sesungguhnya tiada lain orang-orang beriman itu ikhwatun, seperti saudara senasab. Ka ikhwatin, seperti saudara senasab. Bagaimana cinta kita kepada adik kita kalau dia dapat musibah, kan pasti kita, hati kita pasti gitu. Nggak mungkin lah kita misalnya naik motor kemudian lihat adik kita jatuh, alah biarkan aja, pasti ada yang nolong, nggak mungkin. Pasti kita akan turun, kenapa? Itu adik nasab. Nah, orang beriman, saudaranya itu semestinya seperti itu, Pak. Menganggap saudara yang lain sesama agama itu seperti adiknya sendiri, seperti masnya sendiri. Kalau memang sikap kita sesama muslim seperti itu, mungkinkah kita akan mendolimi orang? Mungkinkah kita akan memukul orang? Mungkinkah kita akan mengambil harta orang? Mungkinkah kita akan menuduh orang atau mengejek orang? Ini semuanya nggak akan terjadi. Maka saya yakin ya, ayat ini belum kita amalkan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Karena Allah tidak mengatakan ikhwanun, tapi ikhwatun. Sehingga ini satu takkid atau mubalaghah yang sangat dahsyat. Nah, kalau pada ayat tadi ini Allah bicara hakikatnya ya. Hakikatnya memang kita itu ikhwan, yaitu tidak ada saling nasab. Tetapi kalau kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain untuk kekuatan ukhuwahnya itu sangat kuat, nah itulah perintah yang kita belum melakukannya. Kalau pacarnya Nabi Adam, Ustaz? Ya, kalau Nabi Adam itu memang bapak kita nih. Iya. Tapi kan dalam masalah nasab kan tidak. Maksudnya adalah kita tidak dianggap senasab. Dalam ilmu nasab itu kita nggak dianggap senasab. Meskipun memang sumbernya satu, Nabi Adam. Karena kalau Nabi Adam dianggap semua manusia senasab, ya berarti kita juga saudaranya Ya'juj Ma'juj nanti, Pak. Karena Ya'juj Ma'juj juga sumbernya Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Tapi Ya'juj Ma'juj bukan manusia. Ya'juj Ma'juj manusia, keturunan Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu punya anak buahnya, salah satunya Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj adalah manusia. Bisa dilihat. Kalau ukhuwah Islamnya ini berarti
Seperti tadi, cuma ikhwan itu tadi. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah itu kan master. Gitu. Kalau ini bicara tentang fa'il, ikhwan atau ikhwah. Nah, maka ukhuwah Islamiyah semestinya itu seperti yang diperintahkan oleh Allah, innamal mu'minuna ikhwah, seperti saudara nasab. Tidak hanya saudara biasa, tapi saudara nasab. Semestinya begitu. Nah, makanya di sini beliau menampilkan hadis-hadis tentang mencintai sesama muslim. Yang pertama, an Anasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yu'minu, tidak iman sempurna ahadukum, salah satu kalian, hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia mencintai untuk saudaranya, yaitu sesama muslim, ma yuhibbu li nafsihi, apapun yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis muttafaqun alaih. Dalam riwayat Imam Ahmad, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba lin-nasi ma yuhibbu li nafsihi wa hatta yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Di sini ada perbedaannya, Pak. Kalau yang pertama yuhibba li akhi. Kalau yang kedua yuhibba lin-nas. Apakah dua lafal yang berbeda ini maknanya berbeda? Iya, berbeda. Kalau li akhi ini berarti mencintai untuk saudara muslim saja. Nah, apakah berarti kalau kepada orang kafir kita semua mengakui? Ternyata tidak. Karena Nabi mengatakan yuhibban nas. Maka meskipun untuk orang kafir, tetap kita harus mencintai untuk mereka kebaikan seperti yang kita cintai. Ada orang kafir mau mati. Nah, kalau kita cinta kepada orang kebaikan kepada orang kafir seperti untuk diri kita sendiri, kita datangi dia. Kita suruh dia untuk mengucapkan tahlil supaya selamat dari api neraka, sebagaimana dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil. Rasulullah punya pembantu Yahudi. Kemudian dia sakit. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pun mendatangi si Yahudi tadi. Kemudian duduk di samping kepalanya. Lalu Nabi mengatakan, aslim, masuk Islamlah kamu. Kemudian bapaknya mengatakan, taatlah kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Rasulullah kemudian keluar dari rumah itu mengatakan, alhamdulillahilladzi anqadhahu bi minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan orang ini dengan sebab saya dari api neraka. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, ini contoh yuhibba linnas, mencintai untuk semua manusia, tidak hanya orang muslim saja. Padahal tahu itu. Coba. Bapaknya Bapaknya tahu tahu. bahwa itu Nabi, bapaknya tahu bahwasanya anaknya ini beda agama dengan Nabi, tapi mereka itu Yahudi itu sebenarnya Pak, meyakini bahwa Nabi itu betul-betul Nabi sebenarnya. Hanya saja mereka itu punya sifat, yaitu sukanya itu membebek ulamanya. Ulamanya gimana enggak ada mereka bebek. Makanya Nabi pernah mengatakan, kalau ada 10 tokoh Yahudi masuk Islam, pasti semua Yahudi itu masuk Islam semuanya, pasti. Lau amana bi asyaratun minal yahud. Seandainya ada 10 orang Yahudi, maksudnya 10 tokoh Yahudi iman kepada saya, la amana bil yahud. Pasti semua Yahudi iman kepada saya. Ini hadis riwayat Bukhari. Ada waktu itu atau setelah sampai sekarang? Waktu itu. Seandainya waktu itu ada 10 orang Yahudi, tokoh Yahudi masuk Islam, pasti semuanya itu. Berarti di masa Nabi tokoh Yahudi yang masuk Islam sangat sedikit, bisa dihitung jari. Bahkan saya cuma mengetahui satu dawah, yaitu Abdullah bin Salam. Selain itu mukhtalaf, diperselisihkan. Ada Ibnu Surya itu katanya masuk Islam, tapi diperselisihkan. Tapi yang jelas muttafaq itu adalah Abdullah bin Salam. Nah, maka dari hadis ini para ulama mengambil kesimpulan, berarti Yahudi itu sifatnya sukanya bebek aja. Pokoknya kiainya gimana itu diikuti. Nah, sehingga kenapa mereka tidak mau masuk Islam padahal ini jelas-jelas tahu bahwa itu Nabi. Ya, itu tadi apa? Hanya mengikuti para ulamanya saja. Berarti sama yang suka membebek orang ulamanya. Nah, itu sifat Yahudi, Pak. Pokoknya dia ikuti. Nah, itu sifat Yahudi. Tidak sepantasnya kita mengikuti sifat Yahudi. Ulama. Kemudian yang kedua, ini ada kata-kata ma yuhibbu li nafsi. Ma itu dalam ilmu bahasa disebut isim mausul. Isim mausul. Nah, isim mausul itu menunjukkan umum. Ma yuhibbu, apapun yang dia sukai untuk dirinya.
Apakah ini berarti apapun semua, berarti total semuanya? Ya tentu saja tidak. Makanya para ulama mengatakan di sini am khusus. Ini umum tapi khusus, nggak semua. Gitu. Awalnya umum tapi apa? Khusus. Nah, taunya khusus dari mana? Dari hadis yang lain. Sehingga hadis yang lain yang saya tampilkan ini, apabila ditampilkan oleh Mbah Ghazali rahimahullah dalam buku ini, menurut saya lebih bagus lagi. Yaitu sabda Nabi SAW, la yu'minu abdun hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak beriman sampai mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya, tapi minal khair, kebaikan aja. Sehingga kalau ada orang misalnya suka naudzubillah mabuk, nah maka kalau mau menerapkan hadis ini, oh berarti saya harus ngajak teman-teman saya mabuk semuanya supaya iman saya sempurna. Nah, itu nggak benar. Mabuk itu nggak minal khair. Minal khair itu ya baik, yang baik-baik saja. Kita sholat jamaah ke masjid, maka kita pengen semuanya juga sholat jamaah ke masjid dan sebagainya. Ini tampaknya saya lupa bahwa kabel dan sudah mati ini, sehingga ya kita cukupkan sampai di sini. Nggak bawa kitabnya. Tapi silakan untuk dibicarakan sepuas-puasnya, nggak ada masalah, monggo. Kalau ada yang perlu disampaikan. Empat tadi loh. Monggo. Bukti mencintai satu, membenarkan dan dua, meninggalkan yang dilarang. Ibadah selain diperintahkan yang tempat tadi. Yang coba yang pertama Membenarkan apa yang ditolak, nah, meninggalkan yang dilarang. Ini urutannya nggak aneh. oh, oke. Jadi membenarkan, terus melakukan, melakukan perintah, Pemerintah, terus meninggalkan larangan. ibadah yang selain diperintahkan. Yang keempat, Yang terakhir beribadah sesuai syariat. Atau dibaca aja yang hadisnya, ya, kemudian kita bicarakan. Atau sudah hadisnya sudah habis yang dibabi. Tadi ada yang wahata tadi, wawahunya itu memang ada maknanya atau? Wawu atof, jadi tambahan. Jadi maknanya ya dua-duanya harus dilakukan. Wa hatta yuhibba li apa? Yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Sehingga penyempurna iman atau sya'bul iman itu dalam hadis tadi berarti ada dua. Mencintai kebaikan untuk orang lain dan mencintai orang lain semata-mata karena Allah, bukan karena materi dan sebagainya. Ini arba'in apa Tijaniyah ini sudah diterjemahkan, Bang? Sudah. Coba saya ada pinjam buku terjemahnya ada. Tim, mana termasuk? Ini yang diterjemahkan tim ya, Pak? Tim, termasuk Ustaz Mukhtar, Ustaz. Oh, beberapa orang. Pak Naru, iya, satu jagoan yang Pak Naru. Jadi Pak Naru, sumber semuanya satu. Sing tim itu ada apa? Ustaz Umar Ersati, Ustaz Soleh Sepo-sepo, tim pentake. Ustaz Mukhtar. Nah, ini kan di halaman 21 ini kan diterjemahkan benci kembali kepada kekufuran. Nah, kata-kata kembali ini menurut saya kurang bagus. Karena kata-kata yang mudah itu tidak harus berarti kembali, tapi bisa berarti yasir atau menjadi. Dan itu lebih tepat diartikan menjadi, karena tidak semua orang itu pernah mengalami kafir. Panjenengan pernah mengalami kafir, Pak? Betul tak? Orang-orang tua kita sudah Islam, sehingga kita lahir pun sudah Islam. Sehingga nggak cocok kalau kita kembali kafir. Kapan pernah kafir kita ini? Berarti yang kedua Menjadi kafir. menjadi kafir. Benci untuk menjadi kafir sebagaimana dilemparkan ya. Tapi maknanya sendiri memang kembali ya kalau secara letterlock.
itu termasuk lafal mustarok. Iya. Lafal mustarok itu kan terjemahnya bisa lebih dari satu terjemah. Nah, karena bisa lebih dari satu terjemah, maka cara menerjemahkannya lihat siap, sibak, lihat. Tadi sudah kita jelaskan siap, sibak, lihat. Nah, kalau melihat kepada siapnya itu lebih cocok diartikan menjadi tadi. Kemudian di sini juga halaman 27, tidak beriman seseorang. Nah, ini menurut saya lebih bagus kalau diartikan tidak sempurna iman seseorang atau tidak beriman sempurna. Karena kalimat seperti ini tidaklah beriman. Ini kalau dipahami secara zahir berarti dianggap kafir. Nah, kalau dianggap kafir ini menggunakan apa? Mazhabnya orang-orang Khawarij, dan saya yakin ya tidak mungkinlah Syekh Ghazali ini pemikirannya seperti orang-orang Khawarij, tidak mungkin. Lalu Kiai Mustafa yang menerjemahkan itu tidak sempurna. Oh, beliau punya terjemahan juga. Kalau pas memenuhi hadis mazhab itu. Oh, pas ngajar. Ya dulu kan nyampaikan Bukhari Iya. yang ulama itu dengan Kiai Mustafa. Kan di Bukhari ada yang berbeda. Nah, ini yang ini sudah bagus, halaman 30. Tidaklah beriman seseorang dari kalian sehingga dia menyukai apa saja kebaikan untuk saudaranya. Nah, ini kan terpaksa ditulis kebaikan kan, karena tidak mungkin dipahami secara umum, sehingga maknanya tadi maksus ya, umum tapi yang khusus. Nah, sehingga kalau di sini ditambahkan kata-kata kebaikan, alangkah bagusnya kalau tidaklah beriman juga ditambahkan kata-kata sempurna, sama-sama tambahan. Baik, ini kita tambahkan satu bab aja ini. Babun iqamatuddin wa nasbul imam wa ta'ah. Bab menegakkan agama dan mengangkat iman dan serta ketaatan. Nah, ketaatan itu maksudnya ketaatan kepada imam. Nah, menurut saya wallahu a'lam, ini beliau menulis bab yang ke-7 ini seolah-olah beliau mengatakan kalau umat Islam ini sudah saling ukhuwah, sudah saling bersaudara, baru akan muncul imam. Tapi selama umat Islam padu dewi-dewi, ya nggak bakal ada imam, itu nggak bakal. Belum bersatu, bagaimana mungkin bisa mengangkat seseorang? Anggaplah misalnya kita mau ngangkat sekarang ini seorang pemimpin, pasti nanti kelompok lain kan nggak cocok kan? Sekarang kita belum bersatu. Kalau sudah bersatu dulu, maka insya Allah akan ada imam tersebut. Ini yang zahir bagi saya, kenapa beliau menulis bab ini setelah ukhuwah tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, pemikiran itu bisa beda-beda gitu. Tapi menurut saya kalau ini bab-bab ini diurutkan itu bisa menurut saya, sehingga dicari-carikan kaitan-kaitan antara satu bab dengan bab berikutnya. Maka wallahu a'lam bishawab. Ini isyarat bahwa kalau kita ingin punya imam lagi, khilafah tegak, ya harus ukhuwah dulu. Selama tidak ada ukhuwah, kemudian kita menginginkan khilafah, ini sesuatu yang mustahil, nggak akan terjadi. Kemudian beliau menampilkan di sini surat Asy-Syura ayat 13. Nah, surat Asy-Syura ini menyebutkan 5 nabi ulul azmi, yaitu Nabi Nuh, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Nah, maka di sini terkumpul Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Ini dan kumpulan mimim dalam satu ayat itu cuma ada 2 dalam Quran. Satunya surat Asy-Syura ini, satunya lagi nanti dicari pada ayat inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyyina wa id akhadna mitsaqan nabiyyina wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Terus ayat apa itu, Pak? Surat apa itu? Surat Ahzab kalau nggak salah ini, surat Ahzab. Cuma ada 2 dalam Quran, surat Asy-Syura sama surat Al-Ahzab. Wa idh akhadna minan nabiyyin mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Adapun ayatnya yang kedua, beliau menampilkan di sini surat An-Nisa ayat 59. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Nah, di sini yang unik, Allah mengatakan wa ulil amri, tidak mengatakan wa athi'u ulil amri.
Kenapa tidak pakai ati'u lagi? Padahal sebelumnya ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri. Kenapa? Karena pasti ada rahasianya kan, dan ini dibahas oleh para ulama tafsir. Ketaatan kepada pemimpin itu selama mengikuti Allah dan Rasul. Nah, terikat atau terbatas harus mengikuti taat Allah dan Rasul. Tapi kalau taat Allah dan Rasul mutlak sehingga disebutkan ati'u 2 kali. Dan para ulama mengatakan salasah makrunah, ada 3 hal yang digandengkan oleh Allah, nggak boleh dipisah. Satunya ati'u Allah wa ati'u Rasul. Sehingga kalau taat Allah saja tidak taat Rasul nggak diterima. Taat Rasul saja tidak taat Allah nggak diterima. Yang kedua anishkurli wali walidayk. Maka uskurli saja tidak walidayk nggak diterima. Atau walidayk saja atau tanpa uskurli nggak diterima. Yang ketiga aqimus shalah wa atuz zakat. Maka salat saja tanpa zakat nggak diterima. Zakat saja tanpa salat tidak diterima. Itu disebut salasah makrunah. 3 hal yang digandengkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah termasuk hadis yang la ta'ata fi makhluqin? Iya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau isinya perintah untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin kayak kasus rempang kan? Nah, itu kalau disuruh misalnya untuk menggusur rakyat. Nah, menggusur ini kan kezaliman nih. Nah, ini semestinya yang disuruh itu nggak ada yang mau taat gitu. Oh nggak bisa Pak, ini kezaliman Pak, kita nggak mau Pak. Mestinya begitu nih, mestinya. Ya, karena kan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Nah, sehingga ini nggak berlaku di sini karena perintahnya tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Adapun hadisnya nomor 16 di sini pada halaman 33 beliau menampilkan hadis tentang perintah taat kepada pemimpin meskipun abdun, seorang budak. Yaqudukum bi kitabillah, yang dia memimpin kalian dengan kitabullah, menuntunmu dengan kitabullah, yaitu Al-Quran. Fasma'u lahu wa ati'u, maka taatilah dan dengarkanlah. Nah, sehingga kewajiban kita untuk taat kepada pemimpin itu ada syaratnya. Syaratnya dia mengatur dengan Al-Quran. Adapun kalau pemimpin mengatur tanpa Al-Quran, maka tidak ada perintahnya untuk taat kepada pemimpin tersebut. Demikian juga hadis yang ke-18 di halaman 35, fa in amara bi taqwallahi wa adal. Kalau pemimpin itu memerintahkan takwa dan adil, itulah pemimpin yang mendapatkan pahala. Nah, berarti kewajiban pemimpin satu memerintahkan ketakwaan dan yang kedua adil. Nah, kalau tidak memerintahkan ketakwaan ini malah wajib dilengsarkan sebagaimana disebutkan dalam kitabnya Syarh Ibnu Battal. Seorang penguasa kalau dia tidak menyuruh rakyatnya untuk menegakkan salat, itu wajib untuk dilengsarkan apabila mampu ya. Tapi kalau tidak mampu ya tidak ada kewajiban. Sehingga penjelasan Ibnu Battal itu menurut saya ini kalau untuk konteks Indonesia itu sudah wajib dilengsarkan. Indonesia lagi sudah wajib dilengsarkan sebenarnya. Ada beberapa hal yang kata beliau wajib untuk pemimpin itu dilengsarkan. Salah satunya kalau dia menetapkan suatu urusan tanpa musyawarah pada ulama, ini wajib dilengsarkan. Kemudian kalau dia tidak mengajak kepada menegakkan sholat, ini wajib dilengsarkan. Ada beberapa hal yang disebut oleh beliau Ibnu Battal dalam kitab Syarah Bukhari. Sayangnya ini nggak bisa saya tampilkan, tapi insya Allah kalau disuruh membuktikan, insya Allah saya bisa carikan teks-teksnya. Nah, sampai di sini dulu insya Allah Ta'ala. Adapun bab 8 dan seterusnya, ini sudah masalah yang lain, masjid dan sebagainya. Ini insya Allah dibicarakan pada waktu yang lain insya Allah. Mungkin kalau boleh tanya, kaitannya dengan berdirinya Darul Hadis yang sekarang hari dan sudah kaji kitabnya kita Imam Syekh Hasan Al-Ubaidani, itu kira-kira jalan pikiran yang beliau tangkap dari kitabnya Mbah Ghazali, baik Al-Ihsan wal Muslim maupun kitab Imam, itu apa sehingga kesimpulannya mestinya mendahulukan persatuan tadi kan, baru kemudian ada kepemimpinan, atau dia punya jalan pikiran lain apa kalau menurut penjelasan yang sudah mengkaji kitabnya Mbah Hasan Ubaidah itu tidak ada penjelasan sama sekali. Jadi mirip kitabnya Mbah Ghazali ini.
judul hadis gitu. Sehingga untuk kita meragu juga susah. Tapi kemarin saya sempat untuk searching di internet itu perkataan orang-orang yang sudah keluar dari LDI, sehingga menurut saya perkataan itu cukup kuat karena mereka sudah mengalami sendiri daripada kita yang tidak pernah di dalam, kan kita nggak ngerti sama sekali. Nah, salah satu yang dikatakan oleh mereka yang keluar itu begini, sebenarnya bahasan Ubaidah ini di awal-awal dia dakwah itu normal saja, seperti Mbah Ghazali ini sudah pokoknya menyampaikan hadis. Begitu ketemu dengan seseorang katanya namanya Wali Al-Fatah gitu. Kemudian dia kasih doktrin, ini kita bisa buat jamaah ini, gimana caranya? Ya pokoknya harus kesini, kalau nggak kesini itu dianggap tidak sah. Nah gara-gara itu kemudian jadi berubah jalan dakwahnya. Jadi sebenarnya isi kitabnya menurut saya sama sekali nggak ada masalah. Hanya begitu kalau sudah ada udang di balik batu tadi, apapun dalil kan bisa diselewengkan kan. Maka menurut saya Allah alam kitabnya beliau dijadikan pedoman untuk kajian, nggak ada masalah. Yang penting tidak diselewengkan makna, karena isinya mirip sama sekali. Artinya pengaruhnya itu kalau bisa sampai membawa seperti itu ya, artinya beliau sendiri kan ngaji di Jamsaran ya sudah itu jalannya ya sudah kuat kan, ketok tenan karena cukup lama sebelum berangkat ke sana. Iya. Nah kalau betul cerita orang tadi itu XLD tadi, ya kalau betul ya, karena kita nggak ngerti, berarti sudah termakan itu tadi keinginan duniawi oleh Wali Al-Fatah tadi. Kalau memang benar, gitu. Tapi kita nggak ngerti ya sama sekali. Saya tuh husnudzon lah sama Mbah Hasan Ubaidah. Mungkin beliaunya bagus, hanya saja pelanjut-pelanjutnya yang kurang bagus, bisa aja. Ini masih jadi apa namanya yang saya pikirkan tuh dulu waktu COVID itu mas Merajalela itu di daerah saya itu ada masjid yang apa namanya tidak sholat Jumat tapi adanya itu pakai solusi buyutikum Ustaz. Tapi ketika sholat Id itu dia dikumpulkan sholat bareng-bareng, itu gimana Ustaz? Padahal sholat itu kan hukumnya sunnah Ustaz. Sedangkan sholat wajib sama sholat Jumatan itu wajib. Berikut Ustaz, pendapat panjenengan. Saya bukan anti fatwa ya, jadi saya nggak ngerti. Cuman menurut saya salah aja. Kewajiban Jumatan kok dimatikan, itu parah itu. Itu masjidnya sebelah kamu itu coba programnya sebelah itu. Enggak. Masjidnya kan sini kan. Sana. Ler ketapin. Oh, saya. Nggih. Nah kalau adanya itu pakai solusi itu Ustaz. Yang saya tahu kan itu waktu hujan ya, itu pripun Ustaz? Sebenarnya solusi itu tidak harus hujan semuanya. Ketika ada udzur untuk jamaah, itu solusi itu boleh. Maka disebutkan oleh para ulama, misalnya dingin yang sangat dahsyat, kemudian peletok yang sangat dahsyat, atau mungkin apalah ya. Sehingga kalau itu diterapkan untuk kondisi COVID, kalau memang betul-betul itu menakutkan atau betul-betul memudarati, ya sebenarnya bisa saja. Sehingga celah ke situ memang masih bisa. Cuma karena saya bukan ahli fatwa, ya saya nggak berani berfatwa. Udah, mending kita lakukan sebisa kita. Dan saya waktu itu masih nggak ada masalah untuk sholat jamaah. Dan alhamdulillah nggak pernah absen waktu itu, meskipun COVID kita tetap buka masjid di kampung, nggak ada masalah juga. Tentang apa itu perkataan Aina soal tadi itu Allah tadi yang cuma itu betul-betul hadisnya gimana? Sahih itu bisa dicari dalam Sahih Muslim. Itu sampai pada yang itu kullu bid'atin dolalah, kullu bid'atin dolalah, itu ada perselisihan di antara para ulama. Kullu di sini betul-betul semua, atau tadi amun maksus, umum tapi khusus. Tapi sebenarnya kalau diperhatikan itu perselisihan lafzi saja, lafalnya saja. Tapi mereka sebenarnya sepakat kalau ada perkara baru yang tidak terpayungi oleh dalil apapun, sepakat tidak setuju. Tapi ketika ada amalan-amalan yang sebenarnya terpayungi oleh dalil yang umum, baru di sini muncul perselisihan pendapat di antara
para ulama rahimahullah ta'ala. Tapi yang lebih amannya kita mengambil yang hati-hati aja. Tapakan oleh Islam. Kalau mutafaqun alaih enggak saya riwayat Muslim saya. Yang jelas ada di Tirmidzi. Ada Muslim lupa namanya kayaknya. Saya mau tanya, barangkali sudah mendengar atau memang saya mendengarnya salah. Jadi dulu Kiai Jamaluddin, adiknya Kiai Ali, itu kan pernah menyampaikan, jadi seperti pendapatnya Imam Nasai. Jadi saya tadi ya belum tentu itu saya. Mungkin benar saya mengusahakan. Jadi ada amalan penduduk Madinah yang memang beliau itu orang perlu hadis. Ini kebiasaan penduduk Madinah yang sudah dilakukan. Misalnya seperti azan. Ya dulu sampai sekarang seperti itu. Jadi kalau hadis kan teks tanpa suara. Kalau itu kan sudah jelas didengarkan. Jadi mengenai ada yang dua-dua atau yang satu-satu gitu misalnya. Itu pernah menjadi sama. Ini pendapatnya Imam Nasai. Kalau pendapat Imam Nasai saya nggak tahu Pak. Imam Malik jelas. Imam Malik di sini menyelisih mayoritas ulama. Mayoritas ulama mengatakan amal ahli Madinah nggak bisa dijadikan dalil. Kalau Imam Malik mengatakan amal ahli Madinah bisa jadi dalil. Pemikiran Imam Malik begini, amal ahli Madinah ini diambil turun temurun. Kalau turun temurun otomatis sumbernya kepada Rasulullah SAW. Kalau pemikiran mayoritas para ulama nggak begitu. Amal ahli Madinah sekarang ini belum tentu sama dengan amal yang di masa Rasulullah SAW. Karena sering kan terjadi pergeseran begitu. Ya kan, misalnya kelompok inilah apa namanya al-Islam ini. Apakah pemikiran sekarang orang-orang yang ada di sini itu sama dengan pemikiran kiai yang pendiri dulu? Bisa juga berbeda. Mazhab saja juga begitu kan. Imam Syafi'i punya mazhab. Ternyata ulama-ulama mazhab Syafi'i banyak yang berbeda dengan pemikirannya imamnya sendiri. Sehingga menurut saya Allah alam lebih kuat pendapat mayoritas ulama yang mengatakan amal ahli Madinah tidak bisa dijadikan dalil. Tapi harus kita akui bahwa Imam Malik tetap menjadikannya sebagai dalil. Imam Nasai saya nggak tahu. Karena Imam Nasai itu memang di dalam kitab sunannya dia tidak menulis kesimpulan, dia hanya nulis judul sama hadis, judul hadis, sehingga kesimpulannya kita nggak tahu. Termasuk sholat yang sampai sehari ini kan bacaan as-sholatu khairun minan naum itu ada yang baca malamnya, yang adanya ada yang sholat subuhnya. Tapi kalau amalan kemarin itu amalan penduduk Madinah, kalau enggak salah apa yang saya pernah dengarkan itu kan sholat subuhnya ya, as-sholatu khairun minan naum. Ya, kalau itu nggak tahu saya. Apakah sholat subuhnya atau malamnya yang amal ahli Madinah? Enggak. Tapi yang jelas khilaf di antara para ulama memang ada. Kalau itu sebenarnya lebih cenderung ke penafsiran hadis. Rasulullah kan menyebutkan as-salatu khairun minan naum fil adzanil awal. Adzan yang pertama. Nah, apa makna adzanil awal? Kalau mengacu kepada hadis tentang Abu Bakar, Bilal itu adzan pada malam hari, nah berarti adzan awal maksudnya adzannya Bilal sebelum terbit fajar itu. Kalau mengacu kepada hadis yang lain, baina kulli adzanaini salatun, setiap antara dua adzan ada salat, berarti adzan awal maksudnya adzan kedua maksudnya qomat. Nah, berarti adzan awal ya adzan subuh itu, tapi yang awal yang bukan qomatnya. Nah, jadi ini yang saya tahu malah cenderung perselisihan sebabnya itu bukan karena amal ahli Madinah atau bagaimana, tapi dari sebab lafal hadis. Karena asbab khilafil fuqaha, sebab-sebab perselisihan para ahli fikih, salah satunya itu dalam menafsirkan lafal hadis. Ini kembalikan kemana ini? Kembalikan ke hadis Bilal, berarti adzan malam, atau kembalikan ke hadis baina kulli adzanain, berarti adzan subuhnya. Adzannya Abdullah. Nggih. Karena adzanain itu adzan sama qomat, berarti adzan awal adzannya. Adzan kedua berarti qomatnya. Jadi tadi pendapatnya Imam Malik dalam hal itu memang tidak mutlak bisa digunakan, ya, hanya kebiasaan penduduk Madinah itu yang sampai hari ini setahu saya yang as-sholatu khairun minan naum ya waktu subuhnya itu
Oh sekarang? Sekarang. Lagi ya, dia dulu sampai sekarang kan masih terus apa ya? Belum tentu bisa berubah Pak. Bukti bahwa bisa berubah ya. Dalam Sunan Tirmidzi disebutkan ahli Madinah sholat tarawihnya itu 41 rakaat. Sekarang mana ada di Madinah 41 rakaat? Enggak ada. Nah, berarti amal ahli Madinah yang dimaksud yang di masa Imam Malik. Imam Malik meyakini amal ahli Madinah sekarang. Ini konsepnya Imam Malik jangan kita tarik sekarang loh. Kalau ditarik sekarang wah rusak itu nanti. Ahli Madinah sekarang udah banyak rusaknya. Maksudnya di masa Imam Malik. Karena Imam Malik keras sekali Pak. Imam Malik mendengar orang naik menara kemudian membangunkan orang supaya bangun untuk sholat subuh, kan beliau marah. Setelah itu yang di menara diam, tapi setelah itu dia kemudian berdehem-dehem. Imam Malik marah lagi, kamu ngapain dehem-dehem? Udah nggak perlu dehem-dehem gitu. Mau bangunkan orang nggak perlu dehem-dehem, karena nggak pernah Nabi menyuruh untuk naik menara dehem-dehem. Nah, sampai sudah saya itu Imam Malik. Nah, sehingga kalau beliau meyakini bahwasanya amal ahli Madinah bisa dijadikan dalil, karena memang masa beliau masa orang-orang kayak begitu. Nah, masa sekarang kebid'ahan sudah merajalela, nggak bisa dijadikan dalil sama sekali amal ahli Madinah. Allah. Cukup. Iya. Subhanallah warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah saat ini Al-Islam TV sudah berjalan menginjak tahun yang ke-7, yang mana selama ini kita berusaha untuk memperbaiki semaksimal mungkin, baik dari segala kualitas, baik kualitas video maupun audio yang kami tampilkan, sehingga video-video pembelajaran agama ini bisa dinikmati dengan sebaik mungkin oleh pemirsa dan sahabat dimanapun Anda berada. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, kami sampaikan bahwa selama ini kami beroperasi dari sebuah tempat di belakang saya ini, yang mana ukurannya 2,5 meter kali 7 meter, yang mana dari tempat inilah kami menyiarkan seluruh kajian-kajian yang kami siarkan. Begitu juga kami memproses semua video. Selain itu juga tempat ini yang kami gunakan untuk merekod dari kajian para asatid. Begitu juga kita gunakan untuk taklim, pembelajaran kepada mereka-mereka yang membutuhkan untuk belajar langsung kepada para asatid kita. Setelah berjalan selama hampir 7 tahun ini, akhirnya kami dari segenap tim media Al-Islam memutuskan untuk memperluas studio, yang mana selama ini kita hanyalah dipinjami tempat dan kita diberikan hak untuk menggunakannya saja. Tetapi kita melihat bahwasanya berjalannya waktu ini kita membutuhkan untuk tempat yang lebih luas. Oleh karena itu, kami berniat bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim untuk membebaskan sebuah lahan dengan luas sekitar 100 meter dan beserta bangunan yang ada di atasnya, bangunan 2 lantai, yang mana insya Allah akan kita gunakan untuk kajian-kajian, untuk merekod, untuk merekam kajian dari para asatid kita dan menyiarkannya juga ke media kepada teman-teman sekalian. Sahabat sekalian, insya Allah di tempat yang baru nanti akan kita gunakan untuk daurah, diantaranya adalah mulazamah atau belajar secara mendalam dengan guru-guru kita. Selain itu juga akan kita gunakan untuk kajian-kajian yang lainnya, untuk kita gunakan juga untuk memproses semua audio dan video yang kita rekam dari berbagai tempat yang mana guru-guru kita mengajar di sana, dan akan kita tayangkan di channel kesayangan kita ini, yaitu di channel Al-Islam TV, sehingga sahabat bisa menikmatinya, bisa belajar dengannya secara nyaman dan baik.
Ya, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Monggo kita membuka kesempatan seluas-luasnya untuk sahabat sekalian. Kita bisa berpartisipasi baik dengan tenaga maupun harta kita, dan kesempatan ini masih terbuka luas untuk semuanya. Dengan nominal berapapun juga, silahkan bisa ditransfer langsung ke rekening Media Al-Islam, dan barangkali butuh konfirmasi, silahkan nanti bisa menyampaikan konfirmasi ke nomor-nomor yang telah nanti akan kami cantumkan. Demikianlah akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu hebatnya sedekah. Kalau dia membuat pondok ini yang bangun pondok, semoga panjang umur. Anda membangun pesantren, Anda membuat pesantren sekali seumur hidup Anda. Anda membesarkan pesantren, madrasah, masjid dan sebagainya untuk atau Anda mendidik orang-orang dengan bersedekah uang Anda. Maka sepanjang tempat itu digunakan untuk kebaikan, pahalanya mengalir kepada Anda. Alangkah indahnya. Beruntunglah Anda yang telah dipilih oleh Allah untuk berderma dan berjuang. Sebelum Anda meninggal nanti lalu ngomong, ya Allah hidupkan saya kembali nanti. Sudah kelewat, sudah mati. Tapi selagi masih hidup, berjanji ayo kita membuat sesuatu yang terus mengalir. Sering disebut dengan amal yang terus mengalir, amal jariah. Semoga kita dijadikan Allah ahli berderma. Yang tidak punya duit diberi kecukupan, yang sudah cukup diberi kesadaran, yang sudah sadar diberi kerinduan untuk lebih banyak lagi. Sebelum malaikat Israel datang, kita sudah punya tabungan besar yang terus mengalir dan mengalir pahalanya, sehingga kita terus naik pangkat. Jika seorang mengalami sakaratul maut, berandai-andai, laulah akhartani ila ajalin qarib, kembalikan kami ke muka bumi sedetik saja, fasaddaqah, pasti bersedekah. Ibnu Qayyim al-Jauzi menjelaskan kenapa tidak disebut salat, puasa, haji, tapi malah sedekah. Pertama, karena sedekah sangat meringankan sakaratul maut. Kedua, lampu yang paling terang di alam kubur. Yang ketiga, pintu surga yang paling besar terbuka adalah as-sahaya, yang dilewati oleh orang dermawan. Kemudian yang keempat, tanda ibadah diterima adalah senangnya sedekah. Yang kelima, paling sulit menghadapi hisab adalah harta. Dari mana harta didapat dan dikemanakan. Maka bersyukurlah hamba Allah yang mensedekahkan jariah hartanya, walau dia wafat, harta itu terus mengalir sampai hari kiamat. Perbanyak sodakoh, khususnya sodakoh air. Sodakoh air. Karena pernah sahabat Nabi Sa'ad bin Ubadah ketika bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna ummi infalatat walam tusi, ibuku meninggal dunia belum sempat wasiat. Afa yanfa'uha idza tasaddaqtu anha? Apakah bermanfaat buat ibuku kalau aku sodakoh buat ibu? Kata, "Na'am," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya dalam kondisi lain, sodakoh apa yang paling baik? Qalal ma, sodakoh air. Maka coba kita cari tempat-tempat yang susah air, kita gali sumur di sana, kita bikin saluran air di sana buat ibu kita. Niatkan buat ibu. Siapapun yang berkelapangan harta dan orang tuanya sudah meninggal dunia, pastikan kalau kita berkelapangan harta, bangunkan 1 sumur, 2 sumur, 3 sumur, dan salah satu di antara pemegang saham sumur-sumur yang kita bor dan kita gali itu, salah satunya orang tua kita yang telah meninggal dunia, maka akan mengalir pahala tidak ada hentinya.
Purworejo, RT 3 RW 2, Kelurahan Jurang-Jeru, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang pertama-tama kami mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa telah memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa kepada kami semua, kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dan kita bisa bersama-sama di majelis yang mulia ini. Alhamdulillah alamin, untuk kedua kalinya saya sebagai wakil di warga di Padukuhan Purworejo RT 3 RW 2 Kelurahan Jurang-Jeru, Kapanewon Ngawen, sangat-sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada yang pertama semua donatur dari Al-Islam Peduli yang sangat luar biasa yang telah mempedulikan warga kami, wabil khusus di RT 3 RW 2 di Kelurahan Jurang-Jeru ini, yang sebelum kedatangan tim dari Al-Islam Peduli maupun dari donatur Al-Islam Peduli, warga di Padukuhan Purworejo khusus di RT 3 ini sangat-sangat memprihatinkan untuk persediaan air bersih. Oleh karenanya kami sebagai wakil sangat bersyukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada para donatur dan juga tim Al-Islam Peduli yang sangat-sangat luar biasa perjuangannya memberikan bantuan yang kepada kami, sehingga mudah-mudahan teriring doa. Kami tidak bisa memberikan apapun, berbentuk apapun, itu hanya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang terlibat di pembangunan sumur maupun yang terlibat dalam pembangunan instalasi sumur ini bisa bermanfaat barokah kepada terutama para donatur dan juga pelaku maupun warga kami dan juga semua tim Al-Islam Peduli ini. Mudah-mudahan kita semua selalu di lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita juga besok di yaumul akhir dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian, tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi tidak bisa berikan apa-apa kepada para donatur dan juga kepada para tim dari Al-Islam Peduli ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.